Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Selamat pagi anak-anakku, mari awali hari ini dengan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami, biarlah kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu, memberikan kami kesempatan, kekuatan untuk menjalani sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan renungan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini renungan saya beri tema Jangan Takut. Ayat yang mendukung ada di dalam Lukas 12 ayat yang ke-7. Lukas 12 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit.
Hampir di seluruh belahan dunia, setiap orang menyambut pergantian tahun dengan perayaan yang sangat meriah. Tapi di tengah kemeriahan perayaan itu, kadangkala banyak orang merasa takut dan khawatir akan apa yang terjadi di sepanjang tahun yang akan mereka lalui. Kalian tahu bahwa sudah 3 bulan kita melalui tahun 2021. 3 bulan ternyata membuat kita banyak terkejut dengan banyak cerita yang mendatangkan kesedihan, baik itu yang ada di negara kita sendiri. Begitu banyak bencana alam yang terjadi, sehingga banyak kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dan pandemi juga belum berakhir sampai hari ini, sehingga kita juga bisa merasa bahwa sekian bulan ke depan akan ada apa yang terjadi lagi di negeri kita tercinta. Tidak hanya di negeri kita, di luar negeri pun tidak ada tempat untuk bersembunyi, sehingga kata khawatir, kata takut itu bisa terjadi kepada siapapun. Barangkali kalian pun termasuk di dalamnya. Ada rasa cemas karena menyadari bahwa tahun-tahun ini adalah tahun yang tidak pernah terprediksi bagi pikiran kalian. Seusia kalian mungkin rasa khawatir tidak sama dengan seusia seperti kami ini. Seperti orang tua kalian juga mungkin. Nah, kalian mungkin khawatir tentang pelajaran yang tidak kalian mengerti. Kalian khawatir mungkin apakah aku bisa naik kelas atau tidak. Mungkin yang kelas 12 juga khawatir, setelah aku lulus aku mau ngapain? Apakah aku bisa melanjutkan kuliah ke jenjang kuliah, ataukah aku bisa bekerja, ataukah aku harus menganggur, ataukah yang lainnya? Sehingga rasa khawatir, takut pun terjadi atas kalian. Bahkan mungkin kesehatan kita khawatir bahwa ada banyak virus yang ada di sekitar kita dan siap untuk melemahkan tubuh kita. Bahkan mungkin hari ini juga ada yang merasa khawatir karena mungkin tidak ada kepastian dari orang-orang yang menjanjikan sesuatu kepada kita. Kalian takut membayangkan berbagai tantangan baru yang mungkin menghadang, yang akan terjadi beberapa hari ke depan mungkin. Sementara kalian masih memiliki pergumulan dan persoalan yang lalu yang mungkin belum terselesaikan. Ketakutan adalah perasaan manusiawi, tapi ketakutan yang berkepanjangan akan melemahkan kemauan dan melumpuhkan kemampuan kita. Di kitab Mazmur, Daud mengawali dengan ungkapan yang jujur bahwa ia merasa takut dengan musuh-musuhnya, yaitu tentara-tentara Saul yang selalu mengejar dia. Namun di ayat berikutnya perasaan Daud berubah drastis. Ia tidak lagi merasa ketakutan, dan apa yang menyebabkan Daud tidak lagi menjadi takut? Kuncinya adalah ia mempercayai Allah sepenuhnya. Lantas, bagaimana ia mempercayai Allah? Ia mempercayai janji Tuhan melalui firman-Nya dan mengingat semua pertolongan Tuhan yang pernah dialaminya di masa-masa yang lalu. Di Mazmur 56 ayat yang kelima berkata demikian, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Itu bagian dari ungkapan perasaan Daud ketika dia merasa aman, merasa yakin, dan dia merasa tidak takut. Karena ternyata ada janji firman-Nya yang selalu ada untuk Daud. Jika kita mau menggali firman Tuhan lebih teliti lagi, pada dasarnya semua ketakutan yang ada dalam benak kita itu dapat kita atasi karena Tuhan menyertai.
Kuncinya adalah kita perlu mengubah pandangan hidup kita, yang mana yang lebih besar, rasa ketakutan kita ataukah Tuhan kita yang lebih besar daripada rasa ketakutan dan masalah kita. Memasuki tahun yang sudah kita lewati 3 bulan ini, Tuhan menantikan aksi kalian, anak-anak. Bagaimana kalian bisa membangun hubungan yang baik, yang didasari rasa percaya yang kokoh dan terus menjalin komunikasi dengan baik, yaitu dengan Tuhan kalian. Jangan lupa tadi di Lukas 12 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa rambut kepalamu pun terhitung semua oleh Tuhan kita. Karena itu jangan takut, karena ternyata kita jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ingat, Tuhan tidak pernah ingkar janji dan Dia tidak pernah mengalihkan pandangannya dari hidup kita. Mari kita menjalani hari-hari kita ke depan, dan ada apa di setiap perjalanan hidup kita, selalulah berpegang kepada janjinya dan firman-Nya. Selalu mendekatlah kepadanya, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Selamat menjalani hari-hari yang kita tidak tahu ada apa di depan, tetapi ingat, jangan takut, karena Allah selalu beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyatakan diri-Mu di setiap kehidupan kami ketika kami merasa takut dan kami merasa khawatir. Engkau selalu ada di dekat kami. Bahkan rambut kepala kami pun terhitung semuanya di hadapan-Mu, sehingga Engkau tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Tidak akan pernah kami biarkan rasa takut lebih besar daripada kuat kuasa-Mu. Tapi biarlah Engkau lebih besar dari apapun yang ada di dalam kehidupan kami dan masalah kami. Hari ini kami jalani hari ini bersama-Mu yang selalu menata, mengatur, dan selalu mengawasi kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, keluarga kami, orang tua kami, di mana kami berada hari ini. Kami percaya ketika kami tidak takut, kami bisa mengalahkan apapun juga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat menikmati hari ini, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.